Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa bab-bab yang telah kita ulas di materi minggu lalu. Nah, materi ini apa itu namanya, tidak asing lagi di telinga kita karena beberapa materi ini itu sudah pernah kita jelaskan. Nah, yang pertama itu adalah materi memahami cobaan hidup. Materi yang kedua itu adalah asas kasih sayang, dan juga materi yang ketiga itu konseling kemasyarakatan, dan juga yang terakhir adalah memahami sabar dan juga tawakal. Materi yang pertama itu adalah materi yang selalu kita jumpai di lingkungan sekitar. Materi ini akan selalu beriringan dengan kita karena materi ini itu apa itu namanya, berkaitan dengan diri kita dan juga sang kholik. Sabar dan juga maaf, salah, memahami cobaan hidup itu ibarat kita itu harus apa ya, benar-benar kayak paham bahwa sejatinya semua manusia itu pasti akan diuji, ya, maupun orang itu orang apa ya, yang memiliki ilmu tinggi, yang ilmunya masih sedikit, orang yang kaya, orang yang kurang berkecukupan, itu pasti semuanya itu akan diuji karena ujian itu termasuk rezeki. Kenapa ujian itu termasuk rezeki? Karena tanpa ujian kita tidak bisa merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Karena di ujian itu kita bisa kayak merasakan, oh ternyata di posisi orang itu seperti ini ya, di posisi orang itu seperti ini ya. Jadi kita itu kayak diuji itu merasakan di posisi antara manusia-manusia yang melewati kenikmatan Allah. Nah, jadi kita itu kalau diuji itu harus selalu sabar, harus selalu tabah, dan juga kita itu harus selalu menanamkan sifat-sifat bahwa kita tuh percaya bahwa Allah itu akan selalu menolong kita. Nah, tadi itu saya juga menemukan apa ya, kayak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Nah, supaya zikir ini itu diamalkan di pagi hari dan juga petang. Ini tertera pada hadis riwayat Ibnu As-Sunnah. Nah, saya akan bacakan hadisnya ya, sebentar. Bacaannya itu, ya hayyu ya qayyumu birahmatika asta'insu aslih liyaishaniya kulluhu wala takil ila nafsi tarfatahain. Nah, yang artinya itu, wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri atau tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu. Nah, hadis itu hadis ini itu kayak berisi tentang manusia ini tuh benar-benar pasrah kepada Allah, dan dia tuh percaya bahwa segala ujiannya itu pasti akan diberi pertolongan kepada Allah. Mereka itu kayak benar-benar pasrah, benar-benar meminta pertolongan, benar-benar, ya Allah, saya benar-benar menyerahkan ini kepadamu. Karena kita sebagai manusia itu hanya bisa minta dan memohon pertolongan, jadinya Allah pasti akan menolong orang yang benar-benar tulus, orang yang berhati bersih, orang yang bersungguh-sungguh memang mereka percaya bahwa Allah itu akan menolong mereka. Seperti itu. Nah, di bab yang kedua ini kita akan membahas asas kasih sayang. Tentunya di asas kasih sayang ini apa sih yang teman-teman pikirkan tentang asas kasih sayang yang kayak tercetus pertama kali mendengar kata asas kasih sayang? Kalau saya sendiri itu asas kasih sayang itu ya tentang peran penting dari bukti orang tua itu menunjukkan
kepedulian kepada anaknya, terus guru menunjukkan kepeduliannya terhadap siswanya. Nah, seperti itu apa ya, kayak gambaran yang pertama kali ketika saya mendengar kayak asas kasih sayang. Jadi kalau teman-teman mendengar kata asas kasih sayang, apa yang tercetus pertama kali di pikiran teman-teman? Nah, kali ini saya akan langsung bacakan hadisnya, karena tadi saya sudah mencari itu yang bunyinya itu man la yarham la yurham. Artinya itu barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Nah, hadis riwayat Bukhari. Saya beranggapan seperti ini ya teman-teman. Berarti orang yang tidak menyayangi sama muslim atau menyayangi semua orang manusia, maka mereka tidak akan pernah disayangi. Kayak hubungan timbal balik berarti ya. Nah, karena di materi ini kita akan mengulas berapa tentang bentuk kepedulian, bentuk kasih sayang. Itu kan termasuk kepekaan terhadap lingkungan. Nah, sebagai umat manusia seharusnya kita saling menyayangi antar sesama manusia, karena sejatinya Nabi Muhammad SAW juga menjunjung tinggi rasa kasih sayangnya. Seperti halnya kita punya adik. Adiknya itu kan masih kecil dan butuh kayak kasih sayang. Kita tidak bisa mengungkapkan, kita bisa mengungkapnya itu lewat tindakan seperti kayak mengajari membaca, mengajari menulis. Kita itu harus menunjukkan respon yang baik, kayak respon bahwa kita benar-benar peduli, karena tingkat kepedulian itu menurut saya itu sudah termasuk rasa kasih. Kayak kita merespon teman yang sedang curhat, yang mendengarkan itu dampaknya itu sudah sangat besar, karena itu sudah termasuk adalah cara kita menanggapi orang yang sedang berinteraksi dengan kita. Nah, dan juga ulasannya itu seperti ini. Dimanapun kita berada dan kepada siapa saja, kita itu harus selalu menumbuhkan kayak rasa kasih sayang. Kita harus mengedepankan kasih sayang. Kita tidak usah memilih-milih bahwa orang itu melalui kasta, melalui kepintaran, karena sejatinya orang yang berilmu itu pasti akan selalu mengedepankan etika, seperti kayak kepedulian, kasih sayang, gitu tadi yang kita bahas. Nah, orang yang berilmu itu akan menempatkan dirinya di lingkungan-lingkungan yang menurut mereka itu pantas. Mereka akan menebarkan kebaikan, mereka akan menebarkan perhatian khusus bahwa lingkungan mereka itu harus tercipta kerukunan. Karena biasanya itu keluarga itu akan selalu memberikan yang terbaik, kayak demi kelangsungan apa yang terbaik bagi keluarga mereka. Nah, yang perlu kita tanamkan juga, kita harus menanamkan sifat-sifat dan juga macam-macam dari kesabaran. Nah, yang pertama itu macam-macamnya itu kita harus sabar terhadap petaka dunia, kita harus sabar terhadap gejolak nafsu, kita harus sabar dalam taat kepada Allah, kita harus sabar dalam berdakwah, sabar dalam perang. Nah, perang itu bukan hanya semata-mata kita adu tombak ya teman-teman. Nah, sabar ini kita ambil dari kayak perang tentang kita itu berdakwah menyebar kebaikannya. Kan kita itu harus bisa memberikan contoh yang baik ke kalangan masyarakatnya. Kita itu harus berperang melewati melalui media massa, karena sekarang ini kan kita lebih banyak akses media sosial. Kita itu harus bisa berdakwah, menyebarkan kebaikan, menyebarkan informasi-informasi penting melalui media sosial. Nah,
macam-macam sabar itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah, dan yang ketiga itu haram, yang keempat itu makruh, dan yang kelima itu mubah. Nah, dari macam-macam sabar itu kita harus benar-benar paham, kita harus benar-benar memahami sifat-sifat dari kelima macam-macam sabar itu tadi. Dan juga cara menumbuhkan kesabaran itu menurut saya itu kita harus membangun keyakinan bahwa yang bersabar dapat menerima pahala yang baik. Jadi kalau kita sabar itu pasti kita akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya itu berupa kita akan mendapat banyak hidayah, kita akan mendapat pahala, kita akan lebih menerima diri sendiri. Nah, yang kedua itu mengingatkan kita bahwa orang yang dekat dengan Allah juga akan mengalami cobaan. Nah, semua orang itu kan pasti akan diuji ya. Walaupun orang itu kaya, orang itu adalah pejabat, orang itu adalah kiai, orang itu adalah habib, itu pasti akan selalu dicoba karena semakin tinggi cobaan maka orang itu akan semakin semua itu dilihat dari semakin tinggi cobaan orang itu bisa melewatinya atau tidak. Kalau orang itu bisa melewati cobaan itu berarti orang itu akan dianggap untuk tawakal. Yang ketiga adalah konseling sosial kemasyarakatan. Nah, kita akan bahas konseling sosial kemasyarakatan itu melalui bimbingan konseling. Bimbingan diartikan sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada orang atau beberapa orang individu, baik itu anak-anak, baik remaja maupun orang dewasa, agar orang yang dibimbing itu dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan juga sarana yang ada sehingga dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, konseling itu diartikan sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui tatap muka langsung atau secara via online. Nah, ini itu dilakukan oleh orang yang ahli kepada orang-orang yang membutuhkan secara mental atau kondisi psikisnya itu terganggu atau orang itu merasa kurang nyaman atau tidak ada tempat bercerita seperti itu ya. Nah, di sini pengertian bimbingan dan juga pengertian tentang konseling itu disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian tentang bimbingan konseling sosial adalah sebagai upaya proses pemberian bantuan yang diberikan untuk kesejahteraan yang baik melalui individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan juga keamanan. Nah, hal itu terwujud melalui berbagai kerjasama dan tanggung jawab bersama antar pemerintah dan juga masyarakat. Nah, pentingnya bimbingan konseling kemasyarakatan. Konseling kemasyarakatan itu sangat penting sekali. Nah, bimbingan dan konseling sosial itu sangat penting dalam masyarakat karena membantu individu mengembangkan pemahaman mereka itu dan juga kemampuan mereka itu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Kayak kita itu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat kita. Nah, bimbingan sosial itu membantu siswa memahami dan berhubungan dengan lingkungan sosial berdasarkan nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, dan juga kewarganegaraan. Nah, kayak kita itu harus responsif pada masyarakat melalui bimbingan sosialnya itu tadi ya teman-teman. Jadi di materi ini kita juga akan membahas ayat-ayat yang berhubungan dengan konseling sosial kemasyarakatan. Nah, ayatnya itu kita tadi menemukan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya itu innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya itu orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu demikianlah
perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi kita itu senantiasa harus menjaga kerukunan dan kemasyarakatan. Jadi kita itu harus bisa memahami antara lingkungan yang baik, lingkungan yang buruk itu seperti apa. Jadi kita itu bisa memposisikan diri kita di lingkungan kita agar kita bisa menanamkan sifat-sifat dan toleransi kerukunan. Jadi di lingkungan itu kita bisa memandang mereka itu memandang mereka dan memandang mereka itu melewat sesama kerukunan itu tadi. Jadi kita itu menganjurkan yang utama itu menerapkan norma-norma kerukunan, menerapkan norma-norma bahwa semua itu adalah saudara, dan jangan kita mengolok-olok itu tetangga-tetangga kita, dan kita itu harus menerapkan sifat rendah hati serta tidak menggunjing mereka. Kita tanamkan diri kita itu jangan jadi orang yang gampang iri, karena setidaknya iri itu akan memecah belahkan kita dengan lingkungan sekitar kita. Melalui materi-materi yang sudah kita bahas, itu adalah teori tentang kita itu harus menerapkan sikap kerukun antar tetangga ya. Jadi di materi ini kita itu kayak harus bisa memahami dan melihat kondisi-kondisi lingkungan kita agar kita bisa menerapkan sifat-sifat konseling kemasyarakatan seperti itu ya. Yang terakhir ini kita akan membahas tentang bantuan memahami sabar dan juga tawakal. Nah, menurut Quraisy Shihab, pengertian kesabaran adalah pengendalian hawa nafsu diri atau jiwa. Nah, untuk pencapaian sesuatu yang baik atau sesuatu yang lebih mulia, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kesabaran berarti menjauhkan diri dari kegelisahan, takutan, kemarahan, dan menahan diri dari mengelus atau menyelamatkan tubuh dari kekacauan. Kita bahasanya itu kayak kita harus bisa mengendalikan diri dari segala emosi. Jadi pada dasarnya itu kita harus bisa memilah dan memilih sesuatu yang mungkin bisa membuat hati kita merasa tidak nyaman, merasa bahwa ini akan berdampak pada tawakal kita. Jadi kita itu harus bisa memberikan responsif dan menerima atau memilih segala informasi yang masuk ke dalam diri kita. Nah, seperti itu. Bentar ya teman-teman. Di sini saya menemukan sebuah ayat yang bunyinya itu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as sabirin. Nah, yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Jadi kalau kita benar-benar orang beriman, kita harus benar-benar berdoa, bertawakal, tulus hati, kayak benar-benar pasrah. Kita harus benar-benar memberikan seluruh hidup kita itu untuk beribadah. Nah, kuncinya itu kita harus benar-benar menyesal atas perbuatan yang telah kita lakukan, dan juga kita harus menanamkan sifat jangan terlalu gampang terprovokasi. Nah, kan banyak ya orang-orang itu mudah terprovokasi dan akhirnya mereka itu menjadi orang yang arogan, dan sifat sabarnya itu kan pasti akan hilang. Sifat tawakalnya itu akan hilang secara cuma-cuma karena mereka mendapat doktrin-doktrin atau omongan-omongan yang menyesatkan.
seperti kita itu harus menjadi orang-orang yang bisa mengatasi kesedihan. Kita harus mengutamakan zikir, mengutamakan sholat, mengutamakan beberapa kebaikan yang bisa membawa kita menuju kebaikan dan juga menuju ke sesuatu hal yang positif. Karena di zaman-zaman ini itu kalau kita tidak bisa milah dan milih informasi, kita akan kita akan mudah terpancing oleh doktrin-doktrin dan juga kasus-kasus yang bisa membuat kita menjadi manusia yang syirik. Kita itu harus selalu menanamkan kesabaran dan juga tawakal itu tidak hanya melalui unsur-unsur keagamaan, tapi kita harus menanamkan melalui konseling juga. Nah, saya itu menemukan melalui konteks konseling ya, menemukannya ini melalui konteks konseling bahwa kesabaran itu adalah kunci dalam memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada klien selama proses penyembuhan dan pertumbuhan mereka. Dengan kesabaran, konselor itu dapat membangun hubungan yang kuat dan mendukung dengan klien, membantu mereka melewati masa sulit dan mencapai masa jayanya. Nah, pada masa dondonnya konseli itu, kita kan dianggap menjadi konseli, dan mereka orang yang berilmu, yang memiliki wawasan, orang yang sudah belajar tentang ilmu tentang kejiwaan itu dinamakan konselor. Nah, saat kita di konseling, kita merespon banyak emosi-emosi dari luar itu yang membuat mental kita down, membuat kesabaran kita hilang, tawakal kita yang ada di diri kita itu hilang. Nah, kita itu bisa memerlukan seorang konselor. Kita perlu datang ke konselor karena mereka adalah orang yang dianggap memiliki ilmu tinggi, bukan ilmu tinggi, kayak orang yang memiliki ilmu lebih baik daripada kita. Nah, sehingga mereka bisa mengarahkan kita kembali ke jalan yang kita bisa milih bahwa ini itu jalan yang baik, karena di sini kita bisa mengolah emosi kita menjadi lebih baik seperti sedia kala sebelum kita terdoktrin oleh informasi-informasi hoax. Nah, jadi konselor itu bisa membangun hubungan yang kuat dengan kita, melewati masa-masa sulit menuju masa jaya, masa yang sudah dikatakan masa-masa baik dalam diri kita. Ulasan materi yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi di video kali ini kita merangkum semua materi yang telah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya jelaskan di video kali ini, dan semoga bisa bermanfaat, semoga bisa barokah ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.